Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliani, NPM 212121026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tulis dengan judul Menjelajahi Dunia Hayal melalui buku kumpulan cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Sepotong Senja untuk Pacarku merupakan buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, kemudian dicetak ulang dan diterbitkan kembali pada tahun 2016. Buku kumpulan cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku terdiri atas 3 bagian, yaitu Trilogi Alina, Peselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Trilogi Alina dapat dikatakan sebagai bagian yang paling banyak diminati dan dibicarakan oleh pembaca atau para penikmat sastra. Trilogi Alina terdiri atas 3 judul cerpen, yaitu Sepotong Senja untuk Pacarku, Jawaban Alina, dan Tukang Pos dalam Amplop. Nah, pada hakikatnya, ketiga judul cerpen tersebut saling berkaitan. Cerpen pertama dalam Trilogi Alina adalah cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, yang merupakan surat ungkapan cinta Sukab kepada wanita pujaannya yang bernama Alina. Bersamaan dengan surat tersebut, Sukab mengirimkan sepotong senja. Dalam surat tersebut, Sukab juga menceritakan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan sepotong senja, mulai dari memotong senja itu dengan pisau Swiss hingga cakrawala berlubang, dikejar-kejar oleh polisi, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seorang gelandangan yang menyuruhnya masuk ke dalam gorong-gorong. Hal yang mengejutkan adalah ternyata di bawah gorong-gorong tersebut terdapat pantai yang memiliki senja yang sama indahnya dengan senja yang telah Sukab curi. Sehingga akhirnya Sukab memotong senja yang ada di pantai itu, kemudian ia tempelkan pada cakrawala berlubang di pantai sebelumnya, sehingga senja yang asli dapat dikirimkan kepada Alina bersamaan dengan surat yang ditutup rapat dalam amplop. Cerpen kedua dalam Trilogi Alina adalah cerpen yang berjudul Jawaban Alina, yang merupakan jawaban dari surat yang Sukab kirimkan pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Dalam cerpen Jawaban Alina diceritakan Alina yang baru saja menerima surat 10 tahun setelah surat itu dikirimkan oleh Sukab. Ternyata tukang pos yang bertugas mengantarkan surat tersebut kepada Alina penasaran dengan isi amplop. Sehingga diceritakanlah bahwa tukang pos tersebut masuk ke dalam amplop dan berkelana selama 10 tahun di dalamnya. Hingga Alina pun kebingungan dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tukang pos tersebut di dalam amplop selama 10 tahun. Kemudian dalam surat tersebut Alina juga mengungkapkan perasaannya kepada Sukab, bahwa ternyata Alina tidak pernah mencintai Sukab. Ia juga mengungkapkan rasa kesal dan marahnya karena senja yang dikirimkan oleh Sukab ternyata malah menghancurkan dunia. Cerpen terakhir dalam Trilogi Alina adalah cerpen yang berjudul Tukang Pos dalam Amplop. Nah, dalam cerpen ini, kebingungan Alina mengenai apa yang dilakukan oleh tukang pos dalam amplop selama 10 tahun dapat terjawab. Ternyata tukang pos tersebut tersedot ke dalam amplop hingga ia berkelana selama 10 tahun, dan selama itu pula ia berubah menjadi manusia ikan, ia beranak pinak dan kawin dengan berbagai spesies ikan. Hingga akhirnya ia bisa keluar ketika senja mulai redup dan keadaan di dalam amplop tersebut gelap. Dan ia kemudian kembali ke dunianya sebagai pengantar surat, dan pada akhirnya barulah setelah kejadian ia terkurung di dalam amplop selama 10 tahun, ia baru mengirimkan surat tersebut kepada adiknya. Kemudian jika dikaitkan dengan angkatan sastra, buku kumpulan cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan 2000. Kori Layun Rampan dalam bukunya yang berjudul Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia memasukkan Seno Gumira Aji Dharma ke dalam kelompok sastrawan angkatan 2000. Salah satu karyanya yaitu buku kumpulan cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku yang pertama kali terbit pada tahun 2002 telah menunjukkan ciri-ciri yang relevan dengan ciri-ciri karya sastra angkatan 2000-an. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat makna kiasan, pesan tersurat maupun tersirat berupa kritik atau sindiran mengenai keadaan sekitar. Contohnya dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku saat Sukab masuk ke dalam gorong-gorong dan menemukan sebuah pantai. Nah, terdapat makna atau pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Seno Gumira Aji Dharma. Nah, manusia itu seringkali melihat sesuatu dari luarnya saja, melihat sesuatu hal tersebut jelek, tidak menyenangkan. Namun ketika manusia masuk ke dalamnya, mengenalinya, ternyata ia dapat menemukan keindahan.
Kemudian ciri yang kedua adalah ceritanya lebih bebas, terus terang, dan juga lebih berani. Nah, dalam buku kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku ini terkesan absurd atau tidak masuk akal. Nah, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sastrawan atau pengarang di angkatan 2000 atau angkatan modern ini telah mendapat kebebasan dalam menuangkan ide, pikiran, bahkan imajinasinya terhadap karya sastra. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Nah, dalam buku kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku ini, Seno Gumira Aji Dharma menggunakan bahasa sehari-hari sehingga dapat mudah dipahami. Selanjutnya, untuk lebih memahami isi cerita dari trilogi Alina, mari kita analisis dengan menggunakan pendekatan analitis, yakni pendekatan dengan menganalisis unsur intrinsik dari karya sastra. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam trilogi Alina adalah cinta dan senja. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Yang pertama Sukab. Sukab digambarkan sebagai sosok yang gigih dan pantang menyerah dalam mengejar cintanya. Yang kedua yaitu Alina yang digambarkan sebagai sosok yang manis dan sendu. Yang ketiga adalah tukang pos. Tukang pos digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang mengantarkan surat dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya. Yang keempat yaitu gelandangan yang membantu Sukab saat Sukab dikejar oleh polisi. Dan yang kelima yaitu polisi yang mengejar Sukab saat Sukab berhasil mencuri senja. Selanjutnya yaitu alur. Alur yang digunakan dalam trilogi Alina ini didominasi oleh alur maju. Kemudian yang keempat yaitu latar. Latar tempat yang ditemukan dalam trilogi Alina yaitu di pantai, di gorong-gorong, di jalan raya, di kota. Kemudian latar waktu, dikarenakan banyak penggambaran senja, maka latar waktu didominasi oleh latar waktu sore hari. Yang ketiga yaitu latar suasana, yaitu ada suasana indah, menegangkan, marah, dan kesal. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam trilogi Alina adalah sudut pandang orang pertama yaitu aku. Nah, kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam trilogi Alina didominasi oleh majas personifikasi dan simile. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang bisa kita ambil dalam cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku adalah kita harus semangat dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita atau tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya mari kita hubungkan dengan judul yang saya angkat, yaitu menjelajahi dunia hayal melalui buku kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku. Nah, hal ini lebih relevan jika kita kaitkan dengan pendekatan emotif yang merupakan pendekatan untuk mencari keindahan, hal lucu dan menarik yang mengajuk perasaan dan emosi pembaca. Nah, keindahan penyajian bentuk dalam trilogi Alina ini adalah alur yang bisa dibilang sederhana namun terkesan indah karena pemilihan diksi dan juga penggambaran latar tempat, suasana, dan waktu yang sangat apik digambarkan oleh Seno Gumira Aji Dharma. Kemudian hal-hal seperti senja yang dapat dipotong, kemudian pantai dalam gorong-gorong, tukang pos yang masuk ke dalam amplop kemudian berubah menjadi manusia ikan, itu hal yang lucu dan menarik dalam trilogi Alina ini. Jadi, cara Seno Gumira Aji Dharma mengungkapkan keindahan dalam trilogi Alina ini adalah dengan memasukkan unsur imajinatif sehingga memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menciptakan dunia hayalnya sendiri. Seakan-akan Seno Gumira Aji Dharma ini mengajak pembaca untuk melawan logika dengan imajinasi. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa buku kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku merupakan karya sastra angkatan 2000 yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Dalam buku kumpulan cerpen ini ditemukan makna kiasan maupun pesan tersirat yang mengajak pembaca berpikir kritis untuk menemukan makna kiasan dan pesan tersirat tersebut. Kemudian dalam buku ini juga ditemukan beberapa unsur pembangun sehingga menjadikan buku tersebut menarik untuk dibaca. Kemudian buku ini juga disampaikan dengan penggambaran imajinasi yang apik sehingga mengajak pembaca untuk berimajinasi dan melihat dunia yang lain. Nah, buku kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku telah berhasil memperkaya kesusastraan Indonesia dan memberikan corak baru khususnya dalam karya sastra prosa fiksi.